Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala ba'dah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita semuanya dapat melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas kita, yaitu imsak pagi hari. Dan hanya orang-orang yang mempunyai petunjuk, yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT yang bisa melaksanakan kegiatan ini. Karena apa? Karena kegiatan ini termasuk kegiatan yang sangat pagi. Jam 6, kamu lagi sibuk. Ada yang sibuk bangun pagi, ada yang lagi sibuk sambil masak, dengan perempuan punya sambil masak. Bisa menyempatkan diri untuk mengikuti imsak pagi pada pagi hari ini. Anakku semuanya. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selaku umatnya mengharapkan bantuan atau pertolongan dari Nabi Muhammad besok di hari kiamat, di mana ketika para kaum bingung mau nyari pertolongan kepada siapa, ya, mau minta tolong kepada Nabi Adam merasa dia itu pernah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, Nabi Adam itu sudah enak tinggal di surga karena godaan dari setan yang terkutuk, ya, disuruh sama setan untuk memakan buah yang dilarang oleh Nabi Muhammad, ya, oleh Allah SWT, yaitu yang namanya buah khuldi. Khuld itu artinya kekekalan. Jadi setan iblis itu mencoba merayu Nabi Adam. Nabi Adam, kamu kalau pengen kekal itu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Makanya manusia itu setiap harinya itu ada pertarungan antara nafsu dan akal. Kalau nafsu sudah mengalahkan akal, maka segala sesuatu yang dilakukan akan berdampak negatif. Tapi kalau akal yang sudah berkuasa, maka apapun yang dia kerjakan itu akan bisa berbuah positif dan selalu memikirkan dampak dari segala perbuatannya. Anakku semuanya, kemarin tema dari Pak Agus yaitu tentang keteladanan atau sifat mulia para nabi Muhammad, para nabi atau para rasul utusan Allah SWT. Ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, Firly Febriani, ada Firly? Firly, mana nih Firly? Wildan Prasetyo, ada Wildan. Ini cuma mic-nya doang yang nyala nih, orangnya nggak ada nih. Farhan, ada Farhan. Farhan, suara saya kedengaran nggak? Ya, Pak. Farhan, kamu masih ingat nggak? Hafal nggak? Sifat Rasul itu apa saja sih? Ada 4, Pak. Sifat wajib Rasul. Amanah, sidik, patona, sama tablik. Amanah,
Sidik, Sidik, Fatona, Tabligh, sama Tablik. Tabligh. Ya, 100 buat Farhan. Ya. Jadi yang perlu kita contoh dari para nabi, para rasul itu adalah 4 sifat tersebut. Makanya hukum untuk mempelajari tentang sifat wajib rasul itu adalah hukumnya wajib. Jadi bagi mukalaf, orang yang sudah dewasa, yang sudah kewajiban, dia harus tahu dan wajib mengetahui sifat daripada rasul, yaitu 4. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik. Sidik itu artinya apa sih sidik? Ya. Sidik itu artinya benar. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul itu pasti benar. Ya, jadi Rasul itu tidak pernah menjerumuskan umatnya. Segala tingkah lakunya, segala ucapannya itu pasti benar. Makanya Rasul itu sangat dipercaya oleh kaumnya, ya, karena dia memiliki sifat sidik. Coba kalau ibaratnya kita, ini anak-anak ya, mempunyai sifat kebalikan daripada sidik. Kebalikannya sifat sidik apa coba? Apa Farhan? Sifat mustahilnya sidik apa? Hafal nggak Farhan? Sifat sidik kebalikannya atau mustahilnya adalah sifat kidib, ya, atau berbohong. Ya. Kalau orang sudah sering berbohong, ya, segala perkataannya, ucapannya itu tidak sesuai, maka dia akan rugi. Dia akan merugikan diri sendiri dan juga akan merugikan orang lain. Sama seperti kita di dalam proses belajar di masa pandemi ini, PJJ ini ya, seperti ini kita ini lagi Google Meet ya. Ketika kita sudah masuk di dalam pembelajaran, ya, ternyata apa yang terjadi, banyak sekali anak-anak kita yang masih menggunakan atau belajar PJJ itu hanya sebatas untuk absen, bukan untuk mencari ilmu. Jadi dia membohongi gurunya, juga membohongi dirinya sendiri. Makanya kelihatan nih, kalau lagi Google Meet kayak gini, kalau ditanya nggak ada sautannya, ya, nggak ada tanggapannya, mungkin dia statusnya ini lagi masuk Google Meet, tetapi kenyataannya nggak tahu ini. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat Rasul, ya, di Ustadz Hambal ini tabligh. Rasul itu menyampaikan. Jadi tidak ada yang namanya Rasul itu wahyu yang diberikan oleh Rasul dia pergunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, ya. Jadi dia tahu tentang hal yang wajib, tahu tentang hal yang haram, tahu ini salah, ini benar, dia sampaikan kepada para umatnya, ya. Atau dalam arti kata dia mau berdakwah, sama seperti kita, ya. Di dalam kita memperjuangkan agama Islam, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu yang kita peroleh, pengetahuan yang kita peroleh. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ya, itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang namanya tabligh. Jangan pinter sendiri, ya.
tahu sendiri. Urusan sama temennya nggak tahu maaflah. Urusannya sendiri-sendiri, lulu gua, bahasanya seperti itu. Itu bukanlah sifat daripada sifat mulianya para rasul, ya. Di rasul itu menyampaikan segala sesuatu yang telah diwahyukan kepada mereka dari Allah melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Untuk memberikan suatu ancaman bagi orang yang berani kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, dan juga memberikan suatu penghargaan, ya, bagi orang yang mau beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, akan diberikan penghargaan oleh Allah, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Yang selanjutnya adalah fatonah. Ya. Fatoni itu sama, ya, pinter. Jadi Rasul itu mempunyai sifat fatonah, pintar. Jadi di dalam menyikapi segala sesuatu permasalahan itu beliau sangat bijaksana, sangat pintar. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW ketika menyikapi suatu permasalahan di mana pada waktu itu ada renovasi Ka'bah, ya. Pada waktu itu para kaum berebut, ya, sampai mau berperang karena ingin memperebutkan supaya bisa menaruh Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Jadi pada berantem. Akhirnya Rasulullah yang menengahi para kaum atau para kabilah dengan cara beliau memberikan suatu saran untuk para ketua suku nih, pegang, ada kain, pegang ujungnya, ya. Jadi Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain, diangkat bareng-bareng, ya, tiap ujung yang megang itu adalah kepala suku. Setelah sampai atau dekat dengan tempat peletakan Hajar Aswad, baru Nabi Muhammad yang mengambil Hajar Aswad itu ditaruh di tempatnya yang semula. Jadi kalau bisa dipraktekkan sifat mulia itu di dalam diri kita semuanya. Jadi kita ini harus menjadi orang yang akil. Akil itu pintar. Pintar menyiasati segala sesuatu, tidak menyerah dengan keadaan. Ya, terus terang Pak Anas ini jadi wali kelas pada masa seperti ini, kadang anak-anak itu udah banyak anak-anak itu yang menyerah sebelum perang. Pak, saya nggak bisa PJJ, Pak. Saya nggak punya HP. Ya, jadi anak-anak itu menyerah belajar cuma gara-gara HP. Itu kan kalau kita mempunyai sifat yang cerdas, itu bisa kita akal-akalin, ya. Seandainya kita nggak punya HP, ya, kita gimana caranya ngikut nih sama temennya yang punya HP. Yuk kita bareng-bareng, ya, bareng-bareng PJJ. Dulu saya punya murid juga seperti itu. Ada yang nggak punya HP, permasalahannya, kenapa kok sering telat? Kenapa sering alpa? Ternyata dia nggak punya HP. Akhirnya dipanggil ke sekolah, musyawarah. Jadi intinya dikasih solusi. Itu kamu ikut sama temennya belajar. Sambil nunggu ada yang mau minjemin HP. Jadi jangan sampai intinya dengan keadaan yang seperti ini, dengan keadaan yang serba sulit, serba terbatas, kamu menyerah. Ya, kamu harus pinter. Kamu harus pinter menyiasati suatu keadaan. Karena pada suatu hari nanti atau kelak ketika kamu sudah lulus, ini anakku kelas 12 ya. Kamu sudah lulus atau kamu hidup di dalam lingkungan yang bebas. Kalau di sekolah kan lingkungannya anak-anak terpelajar. Tapi kalau kamu sudah di luar sekolah atau sudah lulus,
itu kamu akan bergaul dengan orang-orang yang berbeda watak, berbeda pandangan, berbeda agama. Kamu akan caur baur. Kalau kamu tidak menyiasati suatu keadaan, ya, ibaratnya kamu mau menyeberang ya sungai yang sangat deras. Kalau kamu nggak pinter-pinter mengatur strategi, maka kamu akan terbawa oleh arus. Ya. Kebalikannya dari sifat baladah, sifat fatonah itu adalah sifat baladah, kebodohan. Ya, makanya man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kamu ingin menguasai dunia, ya pakailah ilmu, ya pakailah kecerdasan. Karena orang yang cerdas itu pasti orang yang berilmu. Nggak ada orang yang cerdas itu orang yang tidak berilmu. Kalau kamu ingin meraih akhirat, gunakan ilmu. Ya, belajar dan belajar. Kalau kamu ingin memperoleh keduanya, gunakan ilmu. Jadi ilmu itu nggak harus belajar di sekolah macam-macam. Yang penting kamu punya ilmu dan kecerdasan. Yang terakhir, sidik, tablet, amanah, fatonah. Ya, amanah itu dapat dipercaya. Ya, kita lihat siapa Rasulullah SAW, ya, seorang dari seseorang yang mempunyai sifat yang sangat terpuji, ya. Dia orang yang tidak punya, Nabi Muhammad itu orang yang tidak punya. Tetapi karena dia itu mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya, maka orang-orang itu akan merasa aman ketika masalah atau urusan itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Suruh megang, umpamanya Nabi Muhammad suruh megang dagangan, ya. Beliau berdagang, ya, ketika belum beristri dengan Siti Khadijah, ya, dia berdagang, dibekali dagangan yang macam-macam, dia bisa memanfaatkan atau bisa menjual barang dagangannya dengan modal amanah. Ya, maksudnya itu dapat dipercaya. Sama ketika kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang kalau sudah biasa diberikan amanah kepercayaan, dia bisa dipercaya, pasti orang akan memberikan suatu urusan kepada orang tersebut. Terus otomatis pintu keberkahan juga akan terbuka, pintu rezeki akan terbuka. Coba kalau kamu orang nggak dipercaya, ya, ada orang mau nitip duit aja, mikir-mikir, paling kalau duit ini saya titipin si siapa, Farhan umpamanya, paling duitnya buat jajan, padahal saya titipin buat kas atau apa. Ini contoh doang ya, nggak beneran nih Farhan ya. Tapi kalau orang sudah dipercaya, kadang kita bohong aja orang lain nggak percaya. Makanya kepercayaan itu sangat penting. Sekali kamu membuat orang lain tidak percaya, maka sulit orang lain akan percaya kepada kamu. Tapi kalau kamu sering membuat orang percaya, walaupun kamu bohong aja itu orang tidak akan percaya kalau kamu itu bohong. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan kepercayaan itu. Ya. Jadi kalau orang sudah tercemar dengan sifat tidak dipercaya sama orang lain, ya, maka sulit kamu akan mendapatkan kepercayaan orang lainnya lagi. Tapi kalau kamu sudah dipercaya, nih umpamanya
ketua OSIS-nya umpamanya si Adan. Adan di SMA sudah dipercaya untuk megang OSIS. Dan OSIS-nya bisa maju. Jadi suatu saat umpamanya ketua OSIS ini dia keluar dari SMA, lulus dari SMA 73, dia masuk di kuliah, pasti akan dilihat rekam jejaknya. Oh, ini Adan nih orangnya dulu jadi OSIS dapat dipercaya. Ya, umpamanya. Udah besok kalau ada apa-apa nih, Adan aja yang jadi ketua. Tapi kalau sebaliknya nggak bisa dipercaya umpamanya, ya dikasih suruh jagain suruh megang uang kas, ya ini uang kasnya dipegang, umpamanya Cinopa pegang uang kasnya, bukannya uang kasnya disimpan malah dibeliin jajanan seumpamanya nih, ya seumpamanya. Ya suatu saat ketika orang lain pengen nitipin sesuatu kepada Nova juga mikir-mikir, ya, seperti itu. Jadi itulah mahalnya suatu kepercayaan, sifat amanah. Ya, mungkin anakku semuanya ini sudah jam 6:30. Ustadz Tambali, hadir Ustadz Tambali. Jadi saya dari Pak Anas saya cukupkan. Jadi intinya sifat mulia Rasul itu marilah kita terapkan dalam kehidupan sehari agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, terutama anak kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya doa Ustadz Ambali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari langsung saja kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'alina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah wal afiyah, abwabal quwwah, abwabal rizqi, abwabal jannah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anakku boleh live untuk mengikuti PJJ berikutnya. Jangan lupa absen ya. Oke Pak, makasih Pak.